Perkenalkan, saya Saiful Bahri. Malam ini bukan sekedar cangkruan biasa, tentu ini adalah cangkruan pemikiran, tempat di mana kita tidak hanya menyeruput kopi, tapi juga menyeduh gagasan. Kita juga tidak hanya mendengar, tetapi kita juga menimbang. Pun juga kita tidak hanya berkeluh kesah, tetapi kita sama-sama mencari arah baru bagi bangsa ini. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kita juga ditemani oleh tema yang cukup menarik, yakni refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana ini bicara soal antara janji, realita, pun juga tentang harapan bangsa. Nah, bagaimana kemudian nantinya persoalan ini akan disampaikan oleh 3 tokoh dari berbagai kalangan, yakni dari akademisi, politisi, pun juga dari aktivis itu sendiri. Nah, baik, lebih singkatnya waktu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Arif Fatoni SH. Monggo, Bapak Arif Fatoni SH ini seorang politisi, ya. Tentunya ini sangat aktif menyalurkan aspirasi rakyat, gitu kan, Pak. Nah, bagaimana kemudian perspektif beliau terkait 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran? Dipersilahkan. Yang pas itu yang ngomong duluan Bang Andreas Pati, baru akademisi, baru terakhir saya. Tapi karena Mas moderator minta begitu, ya tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Andreas, terus Mas Hari, dan teman-teman aktivis mahasiswa, calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jadi kalau yang muncul dari saya pasti subjektivitas saya, karena kebetulan saya ini kader Partai Golkar, salah satu partai politik pengusung Prabowo Gibran, dan insya Allah menteri yang paling banyak selain Gerindra di kabinet Prabowo Gibran itu ya Golkar. Jadi tentu apa yang saya sampaikan itu dalam konteks perspektif kami. Soal nanti kita berdebat, berdialektika karena perbedaan cara pandang, ya itu keniscayaan di era demokrasi liberal seperti saat ini. Mungkin kalau Bang Andreas dulu tidak berjuang, kita ngumpul-ngumpul begini mungkin ya tidak sampai 30 menit mungkin kita sudah ada di kantor salah satu instansi pemerintah. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita melihat apakah kepemimpinan Prabowo Gibran ini sudah on the track atau belum, maka kita harus lihat. Saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan, negeri yang kita cintai yang bernama Indonesia ini sangat disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita melihat kepemimpinan nasional itu kan selalu berkesinambungan, tidak bisa satu periode, tetapi selalu penyempurna atas periode-periode sebelumnya. Ketika gerakan mahasiswa menggulingkan pemerintahan yang otoriter, kemudian Indonesia dianugerahi kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu moderat, menjaga betul selama 10 tahun pemerintah dan negara ini tidak melakukan pendekatan yang hard power, tapi soft power. Melalui apa? Regulasi. Kemudian setelah 10 tahun, kalau kita lihat dari masa ke masa itu selalu tesis antitesis. Ketika 10 tahun pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, terus kemudian diteruskan oleh Pak Jokowi, saat itu concern pemerintah adalah bagaimana mengejar ketertinggalan infrastruktur. Di masa pemerintahan Pak SBY, alhamdulillah ekonomi tumbuh. Nah, ada salah satu yang kemudian itu menjadi kelemahan daya saing kita sebagai sebuah bangsa, itu adalah ketertinggalan infrastruktur. Itu dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Saat membangun infrastruktur, mengejar ketertinggalan itu banyak sekali pro dan kontra. Nah, itulah berkahnya kita hidup di Indonesia. Pro dan kontra itu keniscayaan. Kalau di Beijing mungkin kita tidak bisa pro dan kontra, apalagi di Korea Utara.
Nah, itu berkat Bang Andreas pada saat itu. Nah, setelah 10 tahun Presiden Jokowi mengejar ketertinggalan infrastruktur, alhamdulillah di masa kondisi geopolitik global yang tidak menentu, kita dihadiahi seorang pemimpin yang memang paham geopolitik global, paham tentang struktur pertahanan dan keamanan dalam menghadapi geopolitik global yang tidak menentu itu. Pemimpin itu bernama Prabowo Subianto, bergandengan dengan tokoh muda yang tentu memahami keinginan anak muda, bernama Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita kan selama ini selalu disuguhi bonus demografi, betul apa enggak? Iya kan? Nah, bonus demografi ini kalau kita tidak kelola dengan baik, tentu kita akan susah lepas dari jeratan negara berkembang ke negara maju. Makanya kita punya visi 2045 itu visi Indonesia emas saat Indonesia berusia 1 abad, 100 tahun. Nah, apa yang saya sampaikan tentang keterwakilan anak muda di struktur bernegara kita, dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming Raka itu, yaitu menunjukkan bonus demografi itu sendiri. Ada yang mewakili dari kalangan anak muda. Jadi ini kombinasi kepemimpinan, pemimpin yang paham geopolitik global, pemimpin yang paham tentang struktur pertahanan dan keamanan, dikombinasikan dengan anak muda yang insya Allah akan memahami betul apa sih yang diharapkan oleh generasi muda kita, Gen Z kita. Nah, ini baru 1 tahun, tentu masih banyak yang belum sempurna. Yang Mas Presiden BEM tadi sampaikan bahwa ada anomali-anomali, katanya efisiensi tetapi kabinet gemuk dan lain-lain sebagainya. Biarkanlah itu menjadi dialektika. Tetapi kalau kita anak muda itu kan, mahasiswa itu kan bacaannya berarti hasil riset ilmiah. Kalau kita lihat hari ini poltrekkingnya Mas Hanta Yuda itu rilis tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran. Ternyata berdasarkan survei yang dirilis oleh Poltreking, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran itu 78%. Artinya masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran meskipun baru berusia 1 tahun. Kita tentu melihat bahwa menuju Indonesia emas, maka negara perlu hadir untuk memutus disparitas kebutuhan gizi antar anak. Kita sepakat atau tidak sepakat, program makan bergizi gratis itu adalah investasi negara untuk SDM unggul di masa yang akan datang. Selama ini, kecukupan gizi itu ditentukan oleh tingkat keberuntungan ekonomi orang tua. Kalau orang tuanya beruntung secara ekonomi, maka anak-anaknya bisa makan 4 sehat 5 sempurna. Betul apa betul? Iya kan? Lalu sekarang negara hadir untuk memutus kesenjangan itu. Artinya pola makan siang seluruh siswa di Indonesia itu sama. Tidak peduli anaknya tukang becak, tidak peduli anaknya buruh pabrik, tidak peduli anaknya guru atau yang lain. Semua disediakan oleh negara kandungan gizi yang sama. Bahwa kemudian masih ada proses distribusi higienitas yang belum sempurna, ya tentu itu butuh kebaikan di masa-masa yang akan datang. Tetapi paling tidak ibu-ibu yang selama ini kerja mikir ketika di tempat kerjanya, nanti anakku pulang sekolah makan apa. Alhamdulillah sekarang di masa pemerintahan Prabowo Gibran, negara hadir dengan memberikan program makan bergizi gratis. Nah, itu tentu salah satu poin dalam hasil survei yang terpotret oleh Hanta Yuda itu. Kenapa bisa 78% itu, 10% sekian itu karena masyarakat bersyukur dan mengapresiasi program makan bergizi gratis. Yang kedua tentu sekolah rakyat dan lain-lain sebagainya. Itu program-program prioritas yang memang alhamdulillah karena diterima dengan baik oleh masyarakat,
itu akhirnya menimbulkan tingkat kepuasan publik yang meningkat. Tetapi lebih dari itu, kalau diskusi mahasiswa itu kan tidak boleh kulit, tapi harus isi. Kita semua tahu bahwa kondisi global ini sedang tidak baik-baik saja. Perang di dataran Eropa tidak tuntas sampai sekarang, tidak selesai sampai sekarang. Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu juga tensinya tidak menurun, tetapi justru meningkat setiap hari. Artinya geopolitik global ini tinggal tunggu miskalkulasi saja. Kalau ada pemimpin dunia yang memiliki postur pertahanan yang kuat, salah perhitungan, maka perang global itu tidak terelakkan. Nah, Presiden Prabowo itu sedang memperkuat pertahanan itu melalui apa? Skema-skema anggaran yang tidak biasa. Saat ini TNI sedang membangun pertahanan, memang difokuskan pada angkatan darat. Karena apa? Kita lihat perang Rusia ke Ukraina itu kan perang rudal. Iran, Israel itu perang rudal. Maka kita perlu memperkuat pertahanan udara kita agar tidak kecolongan meluncurnya rudal-rudal yang mungkin saja akan diluncurkan oleh negara-negara yang tidak bersahabat dengan kita. Kewibawaan kita sebagai sebuah bangsa itu juga sekarang mulai naik. Makanya kemudian politik bebas aktif itu dijalankan betul oleh presiden kita, bahwa kemudian masih ada kekurangan, tentu masukan, kritikan, cacian dari teman-teman mahasiswa sangat dibutuhkan. Nah, belum lagi kemudian koperasi merah putih. Kalau kita dulu, saya waktu muda itu diajari bahwa koperasi itu sokok guru perekonomian kita. Pada waktu pandemi COVID 2020, 2021, 2022, salah satu yang membuat ekonomi kita tidak mengalami kontraksi berlebihan, satu, karena ekspor komoditas meningkat, karena kebetulan Indonesia ini melimpah komoditasnya, mulai dari CPU dan turunannya, batu bara dan lain-lain sebagainya. Kita juga saat itu penopang ekonominya adalah UMKM yang bergeliat. Karena orang banyak di rumah, akhirnya pesen makanan melalui UMKM yang ada. Sehingga ini yang perlu diperkuat dengan distribusi koperasi merah putih itu. Bahwa kemudian masih ada kekurangan di sana sini, namanya program baru, itu pasti ada ketidaksempurnaan. Sebagaimana MBG, di mana-mana ada keracunan dan lain-lain sebagainya. Tentu kita menyesalkan hal itu. Tetapi BGN, pemerintah pusat itu kan sedang mendorong penyempurnaan baik dalam pola distribusi maupun pola penyajiannya. Goalnya adalah bagaimana Indonesia, negara mampu membangun SDM unggul untuk investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, mungkin itu pemantik diskusi dari saya. Sengaja memang saya sampaikan capaian-capaian positif. Di samping karena saya dari Golkar, saya juga ingin memantik pendapat teman-teman agar berbeda dengan saya, karena itulah esensi aktivis mahasiswa. Terima kasih, nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Terima kasih disampaikan Bapak Arif Fatoni. Tadi sudah banyak disampaikan terkait persoalan kinerja 1 tahun Prabowo Gibran, pun juga beliau menyampaikan tentang angka dari 78% kinerja Prabowo Gibran, pun juga dikaitkan dengan persoalan bonus demografi tadi ya Pak, yang mana tentunya memang persoalan bonus demografi ini perlu kesiapan secara SDM, infrastruktur pun lain semacamnya seperti itu. Karena ketika bonus demografi ini tidak disiapkan secara matang oleh negara kita, tentunya bukan menjadi apa istilahnya, bukan menjadi hal yang nikmat bagi kita, tentunya menjadi bencana besar bagi kita, seperti itu kira-kira. Baik, tadi kita sama-sama mendengarkan dari kalangan politisi. Kali ini kita mencoba untuk beralih pada kalangan akademisi terlebih dahulu, Pak. Karena nanti dari aktivis ini sebagai pemantap juga, yakni Bapak Samsul Arifin SHMH. Beliau ini seorang akademisi hukum yang dikenal kritis dalam membaca arah kebijakan publik dan juga sangat konsistensinya dalam persoalan konstitusi. Seperti itu. Mas Saiful atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman tetap kritis semua ya.
Ya meskipun kita sudah kenyang dengan program MBG, kita tetap harus kritis begitu ya. Bukan begitu Pak? Saya kemarin dihubungi sama Mas Nasrawi untuk mengisi diskusi kita malam hari ini. Saya tadi mencoba untuk riset, menyusun beberapa persoalan penting yang harus menjadi sorotan selama 1 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa bulan lalu kami dan SIN riset tentang pembentukan, dan ini tidak disengaja teman-teman ya. Kami riset tentang pembentukan desa adat di Banyuwangi, karena di Banyuwangi itu memang ada salah satu desa namanya Desa Kemiren, itu salah satu desa adat. Kami riset ke situ, menemui pimpinan desa, pimpinan adat. Setelah itu kami juga bertemu dengan beberapa anggota dewan dan dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi waktu itu. Yang di luar dugaan kami adalah kami bertemu dengan salah satu anggota dewan dari Partai PAN. Beliau menyampaikan beberapa hal yang di luar konteks penelitian kita waktu itu, tapi sangat relate dengan kondisi pemerintahan kita saat ini ya. Ada satu narasi penting yang itu cukup membuat saya waktu itu agak menggelitik begitu. Beliau mengatakan bahwa Prabowo ini adalah korban. Prabowo ini hanya kecipratan dosa-dosanya Jokowi, katanya begitu. Kok bisa Pak? Saya tanya begitu ya. Kok bisa? Nah, ada begitu banyak persoalan dan ini sangat kompleks ya, mulai dari penegakan hukum, terus deforestasi, tambang ilegal ugal-ugalan. Nanti kita coba bahas itu pelan-pelan dulu ya. Yang pertama adanya persoalan penegakan hukum ya, tak terkecuali persoalan korupsi. Ternyata korupsi itu cukup dekat dengan kita. Tadi sore saya juga diminta berdiskusi di teman-teman SPAK, saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia. Di sana kami juga berdiskusi tentang pemberantasan korupsi yang pelakunya itu bukan manusia, tapi korporasi, perusahaan. Kami juga berdiskusi tentang hal itu. Ternyata dalam perkembangannya, ya kita tahulah bagaimana modus operandi korupsi itu terjadi di negara kita, ya. Itu sangat-sangat luas. Bahkan ada narasi yang sangat membuat saya tercekik waktu itu. Kenapa? Kalau korupsi itu menguntungkan saya, itu nggak jahat, katanya begitu. Ya, itu cukup membuat saya sedih begitu ya. Karena kami yang belajar di Fakultas Hukum selalu diajari norma-norma yang baik, ya, selalu diajari norma sosial, norma kesusilaan, norma agama. Terus ada narasi yang begitu, kok seolah-olah ya apa gunanya kita belajar di Fakultas Hukum begitu ya, kalau pada ujungnya ada narasi yang begitu, yang meskipun itu fakta tapi itu tidak boleh gitu ya. Nggak ada budaya yang jelek, apalagi muncul korupsi itu adalah budaya, nggak ada gitu ya. Selain itu teman-teman ya, itu yang pertama ya, persoalan korupsi. Saya coba buka dulu ya, saya buat catatan ele-elean. Ternyata kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ada upaya pelemahan dan itu sudah terjadi dari rezimnya Jokowi. Kenapa saya bilang Pak Prabowo itu hanya menelan dosa-dosanya Jokowi? Yang pertama, KPK itu sudah mengalami pelemahan sejak eranya Pak Jokowi tahun 2019. Ya, saya masih ingat betul waktu itu saya masih mahasiswa. Ya, karena belajar di Fakultas Hukum, saya mengabdi di Lembaga Bantuan Hukum di Denpasar ya, LBH Bali waktu itu. Kami turun ke jalan bersama teman-teman mahasiswa Udayana menyuarakan tentang revisi Undang-Undang KPK. Waktu itu ya, pegawai KPK itu jadi ASN. Ya. Yang awalnya bilang integritas, tidak boleh ada intervensi dari manapun, dari kekuasaan manapun. Tiba-tiba sama Jokowi, hei kamu jadi PNS. Apa yang terjadi? Ya enak jadi PNS.
Ya. Nanti dibalas. Kalau kamu terlalu kenceng nanti bahaya posisinya. Ya. Bayangin ya, orang-orang seperti penyidik senior ya, Novel Baswedan dan kawan-kawan itu tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bayangin, tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tiba-tiba dicap radikal, katanya berafiliasi dengan ISIS. Saya tidak paham dari mana itu terjadi ya. Yang saya lihat hanyalah upaya pelemahan terhadap KPK, begitu. Ya, sehingga secara tidak langsung KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif, begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat dibuat tidur. Kenapa saya bilang begitu? Melalui apa itu? Melalui kebijakan-kebijakan yang ya, menyasar masyarakat bawah. Ya. Ini betul, ini dirasakan betul sama masyarakat bawah. Apa yang dikatakan masyarakat? Hanya di zaman Pak Jokowi saya mendapat BLT 600.000 tiap bulan. Hanya di zaman Pak Jokowi. Apa yang mereka pikirkan? Terima kasih Pak Jokowi. Itu yang mereka rasakan. Mereka nggak berpikir dapat dari mana duit itu, nggak mikir. Ya. Dapat bantuan BLT beras tiap bulan, duit. Ya. Jadi masyarakat itu ya hero, Pak Jokowi itu hero. Ya. Mereka nggak pernah berpikir apa maupun bertanya bagaimana apa program itu jangka panjangnya, mereka nggak mikir. Ya. Di satu sisi, ya, ini fakta lain berkaitan dengan deforestasi, ya, pengelolaan lingkungan hidup, apalagi tambang ugal-ugalan. Ya, kita tahu salah satu surga dunia yang ada di Indonesia itu ada di Raja Ampat. Ya, tiba-tiba gunungnya hangus. Itu bukan apa namanya? Bukan tiba-tiba hilang gitu ya karena keajaiban Tuhan, enggak, tapi ada yang menggerok itu, ya. Terus tiba-tiba para aktivisnya dicap sebagai Wahabi. Itu saya tidak sampai pikirnya ke situ, teman-teman. Kenapa persoalan apa namanya yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan persoalan religiusitas gitu ya, tiba-tiba dikaitkan dengan religiusitas. Terus kamu dicap sebagai Wahabi, dicap sebagai orang yang tidak nasionalis dan lain-lain. Ya. Padahal itu penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan ekosistem, berkaitan dengan jangka panjang. Ya. Nggak perlu kita teriak-teriak apa namanya anak cucu kalau sekarang kita habiskan gitu ya. Kalian kan tahu siapa nama? Ada namanya kan di kapal tongkang itu, yang mengangkut uranium buat bahan baku baterai yang nanti dibawa mobil listrik itu, siapa namanya? Apa responnya Pak Jokowi? Ya nggak apa-apa, cuma pakai nama saya kok. Ini benar teman-teman, gunungnya habis. Ya, ketika banjir, hujan turun ya, lumpurnya itu mengalir ke apa namanya ke laut. Ya. Pantai yang awalnya indah tiba-tiba menjadi keruh, ya, karena ekosistemnya udah nggak jalan, pohon-pohonnya sudah habis dibabat, gitu ya. Kemana polisi lautnya Pak? Polisi laut mainnya nggak bertindak, mereka bertindak. Tapi apa yang terjadi? Siap, mohon maaf, punya bapak. Apa respon polisinya? Siap komandan. Ini respon polisinya. Kenapa? Karena katanya punya bapak. Bapak siapa? Kita tahu lah itu. Makanya saya bilang dari tadi, Pak Prabowo itu hanya kecipratan dosanya saja. Kenapa Pak Prabowo itu membuat kebijakan yang dianggap, ya saya tidak sedang menyetong Pak Prabowo, enggak ya. Tapi ini pandangan saya sebagai seorang akademisi. Ya. Pak Prabowo itu mencoba untuk memperbaiki ini semua. Ya. Apa janjinya Pak Prabowo ketika dia kampanye? Agar korupsi menurun, saya naikkan gaji penegak hukum, saya naikkan gaji polisi, saya naikkan gaji DPR, saya naikkan gaji jaksa hakim. Pas dinaikkan, ya mungkin karena momennya nggak siap gitu ya, momennya belum tepat. Ya. Padahal itu janjinya Pak Prabowo dan kalian amini, para pendukungnya Pak Prabowo kan mengamini ketika kampanye.
Ya memang persoalannya momennya nggak tepat gitu ya, negara lagi krisis, tiba-tiba gajinya DPR naik, gajinya hakim lah, misalnya begitu. Tujuannya untuk apa? Katanya Pak Prabowo biar nggak korup. Ya. Kalau hakimnya udah kenyang, gajinya naik, ya, istrinya tentram, anaknya sekolah di sekolah yang bagus, dia nggak bakal korup. Ya logika sederhananya begitu. Ya, sehingga gajinya dinaikin. Dari mana duitnya? Nah, ini muncul persoalan lagi. Dan ini yang harus menjadi fokus persoalan kita, yang harus kita kawal begitu ya. Tidak hanya persoalan-persoalan yang bagi saya itu apa ya, dangkal itu gitu. Ya, yang terakhir mungkin persoalan MBG. Ya, ini menarik untuk dibahas ya, karena memang dampaknya sangat luas. Ya, ini memang menjadi efek domino teman-teman. Ya. Cuma saya menilai kebijakan MBG ini tidak lepas dari Jokowisme, ya, Jokowisme, ya, kebijakan-kebijakan yang menyentuh masyarakat bawah langsung begitu ya, tidak lepas dari itu. Saya bersyukur ya, karena saya juga masih punya adik kecil, bapak sekarang masih di sekolah dasar, dia setiap hari di sekolah bisa makan gratis, dia senang begitu ya. Saya juga senang, cuma di satu sisi saya berpikir jangka panjang, mau sampai kapan MBG ini berjalan gitu ya. Bayangin ada berapa triliun duit negara yang dihabiskan untuk program ini ya. Kenapa ada seolah-olah program ini penting? Kenapa? Karena pemerintah berpikir banyak masyarakat yang tidak mampu memberikan makanan yang bergizi yang baik untuk anak-anaknya ya. Sehingga negara hadir untuk memberikan itu. Kenapa kita tidak berpikir secara filosofis, melihat something behind, sesuatu di balik itu? Kenapa orang tuanya nggak mampu memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya? Kenapa? Ya orang tuanya nggak kerja pak. Ya itu tentu banyak persoalan ya, karena kenapa nggak kerja? Entah karena dia unskill, nggak punya skill misalnya. Ya, kenapa nggak punya skill? Dia nggak sekolah. Kenapa dia nggak sekolah? Ya karena miskin, orang tuanya emang. Saya paham bahwa tujuan utamanya memang ya, ini salah satu cara untuk jangka panjang memberantas kemiskinan itu adalah memperbaiki SDM-nya. Cuma saya menilai ini sangat riskan. Bagi saya akan lebih baik jika pendidikannya yang gratis, ya sekolahnya yang gratis. Ya, persoalan itu dapat diakses atau tidak, gitu ya. Saya sampai sekarang ya meskipun ada begitu banyak, kalau di perguruan tinggi ada begitu banyak program beasiswa, tapi itu tidak semua bisa diakses ya. KIP contohnya kalau sekarang, Kartu Indonesia Pintar, yang bisa mengakses siapa? Tiba-tiba, mohon maaf banget Pak, anggota dewan dari DPR RI bawa ke kampus ini jatah 50 KIPK, tapi yang dibawa kerabat-kerabatnya dari kampung. Nah, kenapa saya mengkritik tentang hal ini? Karena ada salah satu mahasiswa saya, dia aktif, dia semangat kuliah, tapi terkendala biaya. Dia selalu daftar beasiswa, pas sudah berkasnya siap semua, tiba-tiba dia tidak keterima gara-gara katanya prodinya sudah akreditasi unggul. Nah ini kan tidak menarik begitu ya teman-teman. Dia seolah-olah negara mengubur cita-cita dia untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi hanya karena persoalan-persoalan struktural. Dan ini perlu menjadi sorotan kita semua. Dari politisi, dari akademisi, perspektif sudah kita dengarkan bersama. Nah sekarang tidak kalah menariknya dari seorang yang sangat merasakan langsung pahit getir perjuangan reformasi tentunya teman-teman. Beliau sering menggaungkan cita-cita reformasi, dan pertanyaannya adalah, masihkah reformasi hidup di masa kini atau sudah mulai redup oleh kompromi politik? Nah, perspektif yang selanjutnya akan disampaikan oleh aktivis 98, yakni Bapak Andreas Pardede. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan DPRD Surabaya. Jadi kita malam ini ditemani seorang anggota Dewan, Pak Fatoni. Dia sebelumnya Ketua Golkar Surabaya yang sekarang sudah di Golkar Jawa Timur gitu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dewan. Ya, jadi kita bisa
berbangga malam hari ini ada anggota dewan yang menemani kawan-kawan mahasiswa. Dan yang saya hormati Pak Samsul, akademisi dosen dari Universitas Muhammadiyah ya. Dan kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai, yang masih menyempatkan waktu untuk membuat acara pada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya kepada saya. Nah, yang ingin saya kemukakan begini, bagaimana kita mengevaluasi atau menilai rejim Prabowo Gibran ini sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mengungkap dan melihat fakta, bagaimana kita melihat dan mengungkap fakta dan menginterpretasikan fakta-fakta itu begitu. Itu yang paling penting. Jadi ini bukan persoalan ada tidak adanya pro kontra, persoalan bukan adanya setuju atau tidak setuju begitu, tetapi ini persoalan fakta-fakta yang harus diungkap begitu. Nah, itu cara kita bagaimana mengevaluasi rejim ini selama 1 tahun terakhir. Nah, saya mengambil judul, sebenarnya saya punya catatan singkat yang saya beri judul semacam pantun begitu ya. Judulnya adalah Jauh Panggang dari Api Menuju Republik yang Akan Segera Mati. Kira-kira itu ya. Jauh panggang dari api menuju republik yang akan segera mati. Nanti saya jelaskan ini, tetapi saya ingin mengungkapkan dulu begini. Apa yang diungkapkan oleh Mas Fatoni hasil poltreking itu memang dari sudut poltreking, saya tidak tahu bagaimana metode mereka cara melihat dan mengungkapkan fakta. Tetapi tidak hanya poltreking yang melakukan survei. Salah satu lembaga survei misalnya ada namanya Selios, ini sekarang lembaga ini lagi hit karena memang mereka lebih objektif dalam melakukan survei, tidak terlibat atau berafiliasi dengan faksi atau kelompok kepentingan politik manapun begitu. Nah, dari pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh Selios terhadap masyarakat misalnya, kinerja rejim Prabowo Gibran paling tidak mereka ukur dari 2 studi yang mereka lakukan. Yang pertama, studi pertama itu berkaitan dengan 4 sektor utama. Yang pertama itu sektor ekonomi, yang kedua itu sosial politik, yang ketiga itu hukum, dan yang keempat HAM. Yang kedua, studi mereka terhadap kinerja personal dari menteri ataupun pimpinan kelembagaan yang setingkat menteri itu. Nah, dari studi terhadap 2 hal ini, mereka memberikan rapor kepada rejim Prabowo Gibran itu sebesar 3, angka 3 dari 10. Anda bisa bayangkan kalau memberikan 3 dari 10. Secara sederhana, logika sederhananya, survei itu ingin mengatakan bahwa rejim Prabowo Gibran ini telah gagal mengelola negara. Kira-kira itu. Itu bukan interpretasi mereka, tapi saya interpretasikan seperti itu. Jadi rejim ini gagal mengelola negara. Puncak kegagalan itu sebenarnya, akumulasi dari kegagalan itu kemarin terjadinya gerakan sosial, gerakan rakyat, dan amuk rakyat yang disertai dengan amuk rakyat yang sekarang itu di-framing menjadi kerusuhan begitu. Saya tidak setuju istilah itu. Itu sebabnya dengan framing kerusuhan, rejim Prabowo Gibran sekarang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap aktivis demokrasi dan HAM dan juga para demonstran. Itu yang mereka lakukan sekarang. Nah, saya akan jelaskan sebenarnya, nanti sebelum sampai ke sana, saya mau jelaskan dulu tentang evaluasi 1 tahun terakhir ini sebenarnya apa yang terjadi. Nah, saya bertitik tolak tadi dari hipotesa atau kesimpulan saya bahwa rejim Prabowo Gibran telah gagal mengelola negara gini, ya. Nah, pertanyaan yang bertitik tolak dari kegagalan ini, pertanyaan mendasar ada 3 hal. Pertama adalah, apa dampak dari kegagalan mengelola negara yang dilakukan oleh rejim Prabowo Gibran? Yang kedua, mengapa mereka gagal mengelola negara?
Yang ketiga, apa sikap dari masyarakat sipil, khususnya mahasiswa ke depan? Nah, itu yang saya mau ungkapkan dari pemikiran, catatan-catatan yang saya buat hari ini. Nah, oleh karena itu ya, saya ingin mengatakan bahwa pertama, dampak dari kegagalan mengelola negara misalnya dalam bidang ekonomi, pertama kalau kita lihat agak pertengahan 1 tahun, ada banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, gulung tikar, terutama perusahaan industri tekstil dan produk tekstil. Anda masih ingat nggak itu? Bahkan Sritex yang itu perusahaan tekstil terbesar itu kolaps. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu akibat perusahaan-perusahaan yang kolaps itu buruh di PHK. Nah, itu dampak dari kolapsnya, ambruknya perusahaan itu adalah PHK, pengangguran besar-besaran. Yang kedua, ketidakmampuan pemerintah ini membuka lapangan pekerjaan. Anda masih ingat janji berapa juta itu katanya? Berapa? Berapa? 19 juta. 1 juta ada lapangan kerja? Tidak ada, Pak. 500.000 ada? Nggak ada. Gitu loh. Itu fakta. Kita bisa lihat dan rasakan bersama dengan kasat mata begitu. Yang ketiga adalah adanya defisit fiskal akibat dari pemborosan kebijakan MBG. Apa itu MBG? Saya tidak tahu apakah lebih tepat istilahnya makanan beracun gratis atau makanan bergizi gratis, gitu loh. Karena udah begitu banyak korban keracunan ini begitu. Dan ini belum berhenti keracunan itu. Nah, ini untuk mengingatkan rejim ini bahwa MBG itu sampai saat ini belum kelihatan apapun maknanya, begitu. Lebih tepat dilihat sebagai pemborosan. Kemudian defisit itu juga diakibatkan oleh pembiayaan kabinet yang sangat gemuk. Anda tahu kabinet sekarang terdiri dari 50 kementerian dan lembaga, lebih begitu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh rejim ini dari negara atau uang rakyat membiayai itu? Padahal sejumlah lembaga dan kementerian harusnya itu tidak relevan, tidak jelas apa fungsinya begitu. Itu sebabnya saya menyebutkan bahwa kabinet ini lebih tepat disebut kabinet politik, bukan kabinet ekonomi untuk bekerja. Kenapa kabinet politik? Karena isinya sebenarnya adalah mengakomodir seluruh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Republik ini dalam rangka memperjuangkan kepentingan politik itu sendiri dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Nah, yang ketiga, defisit fiskal juga akibat dari hutang, kebijakan hutang. Berapa jumlah hutang kita sekarang? Baik domestik maupun luar negeri, kalau di total itu jumlahnya 8.500 triliun. Untuk membayar cicilan hutang pokok dan bunganya setiap 1 tahun, setiap tahun, ya, terakhir di Agustus 2024 itu hutang 8.500 dan jatuh tempo 2025 ini membayar 1.350 triliun per tahun. Bayangkan itu 1.350 triliun. Saya akan sampaikan nanti bagaimana cara mengintervensi meningkatkan daya beli masyarakat itu tidak sampai 1.350 triliun. Kalau kita mau mengintervensi daya beli masyarakat agar meningkat begitu. Ya, saya sudah hitung misalnya. Kemudian adanya kebijakan pajak yang merugikan rakyat. Sepakat tentang ini? Sepakat. Ini fakta ini yang saya ungkapkan, fakta semua ini. Begitu loh. Harga bahan-bahan pokok yang meningkat. Rendahnya daya beli masyarakat akibat dari perputaran ekonomi bisnis atau perputaran uang di tingkat bawah yang masih sangat lambat. Dan tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah mengakibatkan daya beli masyarakat rendah. Anda tahu sekarang daya beli masyarakat itu hanya untuk konsumsi makanan dan minum, rata-rata itu.
Kecuali dia udah kelas menengah ke atas, dia bisa mengkonsumsi barang-barang yang lebih secondary gitu loh, barang-barang yang mewah. Tetapi masyarakat umum, kemampuan daya belinya hanya untuk makan dan minum. Itu sebabnya tidak mungkin ada perputaran ekonomi di tingkat bawah ini ketika daya beli masyarakat sangat rendah. Itu sebabnya saya meragukan kebijakan Purbaya yang mengucurkan dana dari BI sebesar 200 triliun itu ke bank-bank himbara, bank-bank umum. Tahu ya bank himbara ya, himpunan bank-bank negara. Siapa yang sekarang mau kredit di situasi daya beli masyarakat yang sangat rendah? Saya mau tanya, ada berapa banyak sih orang yang mau kredit dari bank? Bagaimana mungkin sekarang usaha bisa hidup kalau daya beli masyarakat sangat rendah? Ini tidak masuk akal. Dia mengatakan, Purbaya mengatakan bahwa 2 bulan perekonomian akan bergeliat. Ini udah 2 bulan, Pak. Udah 2 bulan, ini akhir bulan kedua. Artinya apa? Apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya itu omong kosong. Gitu loh. Saya tidak tahu dia kira menyelesaikan masalah di Republik ini cukup dengan kebijakan fiskal dan moneter. Emangnya Sri Mulyani nggak lebih canggih urusan kebijakan moneter dan fiskal? Benar kata Rocky Gerung, kamu hanya kasir. Kebijakan yang menentukan orang-orang ketua umum dan penguasa, Prabowo gitu, bukan dia begitu. Kamu tidak lebih kekuasaanmu hanya seorang kasir. Tapi begitu banyak omongan Menteri Keuangan ini, satu pun sampai sekarang nggak ada yang jelas begitu. Nah, teman-teman, kawan-kawan mahasiswa harus jernih melihat persoalan-persoalan seperti ini begitu. Jangan begitu mudah, apalagi orang-orang yang sekolah di Fakultas Ekonomi, kuliah di Fakultas Ekonomi begitu. Analisa dengan tajam dan menggunakan logika begitu. Berikutnya, tingkat transparansi sangat rendah dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Sampai saat ini misalnya, penggunaan anggaran untuk MBG itu sekitar 390 triliun yang sudah digunakan. Hasil efisiensi tahun 2024, Anda masih ingat sebesar berapa itu efisiensi sampai memangkas dana-dana pendidikan? Dana pendidikan banyak yang dipangkas. Anda tahu sebesar berapa? 300 triliun. Dan sampai saat ini tidak jelas siapa yang mengelola itu, bagaimana mengelolanya, disalurkan kemana itu tidak jelas. 300 triliun itu. Saya khawatir MBG ini hanya instrumen penguasa untuk mengakumulasi kapital, melakukan korupsi begitu. Ini yang bahaya. Uang rakyat dikorupsi lewat itu begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan ke depan, karena urusan-urusan 2 periode, mempersiapkan 2 periode butuh uang yang sangat besar. Bagaimana membiayai partai coklat ke depan? Bagaimana membiayai penyelenggara ke depan gitu loh. Ini fakta. Oleh karena itu, mahasiswa saya kira harus jernih pemikirannya melihat hal-hal seperti ini. Kalau kita lihat misalnya tata kelola tambang dan migas itu dilakukan secara brutal dan korup, mengakibatkan kerusakan dan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Kalau kita ingat persoalan Raja Ampat, persoalan tambang timah di Sumatera misalnya, bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi? Tahu kan kasus Muiz itu kerusakan lingkungannya luar biasa. Karena tata kelola tambang dan migas kita sampai sekarang itu tidak terkontrol. Mengapa tidak terkontrol? Itu saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, dalam sosial politik, evaluasi saya selama tahun ini, sosial politik itu, kegagalan di bidang ekonomi tadi berdampak langsung terhadap sosial politik. Apa dampaknya? Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2025, Mei kemarin, masih Mei kemarin, ya, hasil surveinya terdapat 2 kategori miskin, masyarakat miskin di Indonesia. Yang pertama miskin ekstrim, yang kedua miskin. Masyarakat miskin ekstrim yang itu pendapatannya itu sekitar 3 US dollar per hari, 48.000 sampai 0 rupiah. Saya tidak tahu, yang pasti saya adalah 0 rupiah pendapatan saya per hari. Artinya pengangguran, iya kan? Nah, banyak lagi pengangguran yang lain yang 0 rupiah pendapatannya. Jadi saya termasuk kategori masyarakat miskin ekstrim. Yang kedua adalah masyarakat miskin. Di atas miskin ekstrim itu antara 48.000 sampai 68.000.
sebesar 4,20 US dollar per hari. Kalau digabungkan ini dirata-ratakan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia sekitar 60,3% yang setara dengan 171 juta jiwa dari 255 juta jiwa penduduk Indonesia. Anda bayangkan, ini yang saya katakan, saya pernah ngomong di JTP sebelum kasus aksi massa, saya sudah katakan, jika terjadi solidaritas emosi rakyat miskin, apa yang terjadi? Saya sudah ngomong di JTP, kemungkinan akan terjadi seperti tahun 98, terjadi jarah-menjarah, bakar-membakar, begitu loh, perusakan dan lain sebagainya. Dan 2 hari kemudian setelah saya ngomong di JPTP terjadi, gitu loh. Anda jangan menyepelekan rakyat miskin. Begitu sudah tidak ada yang mereka makan, yang ada di pikiran mereka adalah menjarah. Yang pertama itu pasti. Nah itu. Ini yang berbahaya di sebuah masyarakat atau bangsa yang sedang berkembang seperti ini. Ada 170 juta rakyat miskin. Ini yang saya katakan dampak dari kegagalan itu tadi. Satu, munculnya kemiskinan. Yang kedua, adanya pengangguran. Pengangguran sekarang itu sebesar 4,9%, yang setara dengan 7,4 juta jiwa. Tetapi definisi pengangguran ini hanya pengangguran yang murni pengangguran begitu. Nah, kalau kita hitung misalnya, kalau orang dihitung misalnya yang kerjanya satu hari hanya 1 jam, pengangguran bisa lebih banyak, bisa 40-60% pengangguran. Kalau kita hitung pengangguran berdasarkan pendapatan misalnya, yang 48.000 sampai 0 rupiah, bisa jadi yang pengangguran sangat besar. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai pengangguran begitu. Nah yang ketiga adalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Itu yang terjadi sekarang. Yang keempat, efisiensi anggaran yang justru membebani sektor publik seperti pendidikan, sementara menggelontorkan dana fantastis untuk program-program makan gratis seperti yang saya katakan tadi. Jadi pengaruhnya itu kepada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain sebagainya. Ya, nah jadi ini pengaruhnya sangat besar sekali, dampaknya kepada sosial ya. Nah yang berikutnya adalah terhadap politik. Apa yang terjadi sekarang? Kerusakan yang luar biasa terhadap demokrasi kita. Masyarakat yang kemarin melakukan aksi massa, demonstrasi, itu ditangkapin sewenang-wenang. Kebebasan menyampaikan pendapat dan berpikir, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, itu sekarang sudah tidak aman lagi. Karena kita sekarang sudah ditakut-takuti. Nah, saya tidak tahu, informasi yang saya terima, rejim yang berkuasa telah mengkooptasi semua lembaga-lembaga mahasiswa termasuk ekstra kampus dan BEM. Saya tidak tahu apakah Aliansi Mahasiswa Surabaya, BEM Surabaya termasuk di dalamnya. Jadi informasi yang ada, rejim ini telah menggelontorkan uang yang sangat besar ke BEM untuk mereka tidak bergerak lagi begitu. Dan menekan, mengintimidasi seluruh pihak rektorat universitas-universitas, terutama universitas besar di Indonesia. Nah, saya tidak tahu sejauh mana kebenaran terkait mahasiswa tadi. Nah, ini yang sangat berbahaya terkait demokrasi kita, ya. Kalau kemudian ke depan demokrasi kita ini seperti ini, maka suatu saat acara-acara seperti ini akan kembali ke era Orde Baru, udah nggak bisa lagi. Awalnya mulai dari penangkapan-penangkapan itu, intimidasi, teror terhadap mereka-mereka yang melakukan aksi massa. Awalnya dari situ, lama-kelamaan mereka juga akan menangkapi orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berserikat, orang-orang yang berdiskusi seperti yang kita lakukan malam ini. Nah, yang kemudian bidang hukum dan HAM itu semakin meluas dan merajalelanya KKN, persis seperti Orde Baru yang sekarang ini. Itu sudah semakin tidak terkontrol. Lemahnya pemberantasan KKN, tidak adanya transparansi dalam penegakan hukum di bidang korupsi. Hukum menjadi instrumen politik. Bayangkan sekarang hukum menjadi instrumen politik
untuk mengendalikan dan menguasai kepentingan-kepentingan ekonomi kekuasaan. Itu yang sekarang terjadi. Jadi hukum ini dijadikan penguasa, alat dia untuk mengendalikan segalanya, mengendalikan ekonomi, mengendalikan politik, mengendalikan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Jadi hukum sudah dipakai seperti itu, persis Orde Baru begitu. Kemudian adanya perburuan dan penangkapan secara brutal dan sewenang-wenang terhadap para aktivis dan masyarakat sipil. Nah, saya heran, kemarin tanggal 17 Agustus hari Jumat ada sejumlah aktivis antar kampus itu demonstrasi, bukan demonstrasi, aksi di Taman Apsari itu membaca buku dan mimbar bebas. Tapi yang hadir di situ hanya 60 orang. Tapi saya salut, mereka sudah berani muncul kembali. Itu luar biasa. Paling tidak itu udah uji mental. Saya tidak tahu apakah aliansi BEM Surabaya ini juga akan melakukan gerakan ke depan, ya. Nah, pertanyaan kedua yang mendasar adalah mengapa rejim Prabowo Gibran gagal mengelola negara? Mengapa? Tahu nggak teman-teman mengapa gagal mengelola negara? Karena pendekatan, metode yang digunakan adalah pendekatan oligarki. Anda tahu nggak apa itu oligarki? Karena kan sering kan mendengar oligarki. Tahu nggak apa oligarki? Siapa yang dimaksud oligarki? Nah, menurut Fedi R. Hafiz dan Richard Robinson, mereka baru-baru ini melakukan penelitian tentang oligarki di Indonesia. Anda baca nanti bukunya, ya itu bagus sekali buku itu, ya tentang oligarki. Yang dimaksud oligarki sekarang ini adalah aliansi antara pengusaha, kelompok kecil pengusaha yang menguasai begitu besar ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia, birokrasi dan politisi. Politisi di dalamnya ini adalah penguasa salah satunya. Jadi aliansi tiga inilah yang menguasai semua sumber-sumber daya alam kita dan keuangan di Republik ini. Inilah yang menguasainya, penguasaan terhadap sumber-sumber daya alam, migas, tambang migas, dan sumber keuangan lainnya. Nah, Fedi R. Hafiz mengatakan begini, kalau saya mau ngomong kasar, sebenarnya apa yang dilakukan oleh oligarki ini adalah penjarahan. Bayangkan, kata kasarnya penguasaan itu disebut penjarahan. Oligarki sekarang sedang menjara, dan ini sebenarnya sudah terjadi di era Jokowi, dilanjutkan oleh rejim Prabowo Gibran. Penjarahan ini dilanjutkan oleh oligarki di era Prabowo Gibran. Anda jangan terpancing oleh propaganda murahan, saya ingatkan, yang mengatakan bahwa ada geng Hambalang, ada geng Solo yang sedang konflik. Ini setali tiga uang. Ini masih lanjutan rejim sebelumnya. Nah, itu yang mengakibatkan kegagalan. Itu sebabnya rejim yang berkuasa sekarang tidak lagi mengabdi kepada rakyat sebagaimana yang dikampanyekan dulu, tapi mereka mengabdi kepada oligarki. Ingat itu. Itu sebabnya janji-janji kampanye, apa yang dikampanyekan dulu tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan, bahkan bertentangan. Ini yang saya sebut jauh panggang dari api. Tidak mungkin Anda memanggang sate kalau apinya di sini, satenya Anda letakkan di sini, itu nggak mungkin. Sate itu harus benar-benar ada di atas api, baru dia bisa matang dan masak. Tidak mungkin sate bisa matang masak kalau begitu jauh dari api. Tidak mungkin Prabowo Gibran ini akan gagal kalau apa yang dia kampanyekan itu dia realisasikan, benar-benar dia realisasikan. Ini jauh dan berbanding terbalik dengan apa yang dia kampanyekan dulu. Apa yang dia kampanyekan coba? Pendidikan gratis, ini gratis, ini gratis, ini gratis. Omong kosong semua. Kenapa? Karena dia udah diikat oleh oligarki. Nah, Anda tahu sekarang ini teorinya oligarki yang dikatakan Fedi R. Hafiz ini. Dia seorang akademisi dari Australia yang sudah lama di Australia, yang sering melakukan penelitian. Ya, militer sekarang sudah ditarik di dalam oligarki ini. Bayangkan coba. Oleh karena itu, ya, militer nantinya akan merasa dia harus punya jatah hasil pemerasan tadi. Begitu militer tergantung pada hasil-hasil pemerasan itu, maka dia menjadi punya kepentingan untuk melindungi, mengamankan imperium tadi. Karena itu akan menjadi imperium. Tahu imperium?
kekaisaran ekonomi politik. Ini teori imperialisme. Anda masih ingat dengan POC? Pernah belajar POC? Awalnya POC itu hanya pedagang kecil yang datang ke Indonesia. Begitu hasil kekayaannya menjadi sangat besar, maka kekayaan ini, imperium ini harus dijaga oleh militer. Maka dia minta bantuan negara Belanda untuk mengirimkan militer ke Indonesia, mengamankan imperium ini, untuk mengendalikan secara politik dan secara ekonomi bangsa Indonesia, atau yang disebut dengan penjajahan. Itulah era dimulainya penjajahan. Supaya Anda tahu, begitu militer masuk di dalam kepentingan hasil penjarahan itu, dia tergantung di situ, maka dia berkepentingan. Oleh karena itu, prediksi saya ke depan, jika ada aksi-aksi massa ini akan lebih keras direspon oleh rejim yang berkuasa, bahkan lebih keras dari rejim Orde Baru begitu. Karena nanti militer sudah dilibatkan di hasil-hasil rampasan, hasil-hasil penjarahan itu. Nah, ini yang sangat berbahaya ke depan. Tapi jangan pernah takut. Saya ingatkan, jangan pernah takut. Begitu kita takut akan ditakut-takuti terus, akan diteror terus. Kalau kami, angkatan saya dulu takut, tidak akan ada pernah perubahan di Republik ini. Perubahan dimulai dari sekelompok kecil orang berkembang menjadi besar begitu. Nah, itulah yang mengakibatkan mengapa rejim ini gagal mengelola negara, karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan oligarki, metode oligarki. Dimanapun oligarki selalu menjarah, ingat itu. Dimanapun oligarki selalu menjarah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ketiga dan terakhir, penutup dari saya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil dan mahasiswa? Kalau kita diam, ya Anda diam, terutama mahasiswa, ya yang seperti judul yang tadi, kita hanya sebagai penonton menunggu republik ini akan segera mati. Tetapi ingat, matinya republik ini ada prosesnya. Di dalam proses itu rakyat akan sangat menderita. Anda akan sangat menderita. Jangan harap Anda akan setelah kuliah Anda akan bekerja, ya. Jangan harap. Kalau semua kapital, modal, keuangan, hasil sumber daya alam ini sudah dikeruk oleh rejim ini untuk kepentingan oligarki mereka, untuk kepentingan keluarga mereka, apa yang tertinggal untuk membuka lapangan kerja? Nonsen, nol. Gak mungkin lapangan kerja bisa dibuka. Uangnya dari mana? Karena uangnya sudah dijarah oleh mereka. Ini yang perlu saya ingatkan. Oleh karena itu, teman-teman ABS ini, Aliansi BEM Surabaya ini, harus jernih melihat ini. Saya tidak tahu, kecuali teman-teman sudah terkooptasi oleh rejim yang berkuasa sekarang. Saya nggak bisa mengharapkan apapun kalau udah seperti itu. Kenapa? Kenapa? Saudara-saudara kita demonstran, aktivis, masyarakat sipil yang ditangkapi, yang diburu hingga saat ini, Anda diam saja sampai saat ini. Gak ada apapun sikap yang Anda lakukan terhadap itu. Di mana solidaritas Anda? Untung Anda undang saya sekarang, saya punya kesempatan untuk marah begitu. Nah itu, saya ingatkan kepada Anda, kalau memang Anda mau kuliah baik-baik, ya kuliah baik-baik aja. Gak usah demonstrasi sama sekali. Tetapi kalau Anda peduli terhadap lingkungan sosial politik Anda laksanakan tanggung jawab moral Anda. Itu bentuk tanggung jawab moral sebagai mahasiswa. Beda kita mahasiswa dengan siswa. Begitu Anda menginjak mahasiswa, Anda sudah punya tanggung jawab moral lingkungan. Lingkungan apa yang dimaksud? Sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu. Itulah beban yang ada di pundak mahasiswa karena dia punya tanggung jawab moral. Saya kira itu yang perlu saya katakan. Mudah-mudahan ke depan ada langkah-langkah konkret, terutama dari Aliansi BEM Surabaya, untuk melakukan gerakan kembali, menghidupkan roh gerakan. Ya, kemarin saja sudah ada aksi itu dipimpin perempuan yang di Taman Apsari, walaupun mereka hanya 60 orang, menuntut Tapol dibebaskan tanpa syarat. Nah itu bunyi spanduknya. Nah saya kira teman-teman, kalau Anda mendiamkan apa yang dilakukan rejim ini terhadap para aktivis masyarakat sipil, suatu saat itu bisa kena kepada Anda, gitu loh. Jangan kira itu tidak akan menyasar kita semua yang ada di sini suatu saat. Begitu kita berbeda kepentingan kita terhadap rejim dan kita protes, maka kita akan dihabisi. Oleh karena itu harus dilawan. Karena kalau kita tidak lawan itu, mereka akan semakin merajalela. Yang sudah terbukti adalah sekarang hukum dipakai untuk menindas rakyat, menteror, menakut-nakuti rakyat. Ke kalangan bawah itulah fungsi hukum.
Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Andreas Pardede, yang mana tadi banyak menyoal terkait ekonomi, sosial, bahkan persoalan politik. Tepuk tangan yang meriah kepada para narasumber kita. Semakin malam tentunya perbedaan perspektif kita sangat rasakan. Dari seorang tokoh aktivis 98 yang kemudian secara umur memang menua, tapi secara karakter macan intelektualnya tetap ada. Nah, dari tokoh akademisi kita juga belajar tentang bagaimana mengukir nalar kritis kita, nalar sehat kita berdasarkan data, riset, dan lain semacamnya. Pun juga dari tokoh politisi kita juga belajar bagaimana kemudian menyampaikan pengalaman berdinamika dalam kebangsaan kita ini. Berhubung ini waktunya sudah malam, tentunya kita perlu menutup kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Harapannya adalah kita tetap bisa melestarikan budaya-budaya literasi di warkop, di pojok-pojok kota-kota terpencil seperti itu, Pak. Mungkin itu yang dapat saya pandu pada kesempatan kali ini. Saya Saiful Bahri selaku moderator. Mohon maaf manakala ada kesalahan dalam memetik kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup kesempatan kali ini dengan semangat yang sama, semangat berpikir, berjuang, dan berharap untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan juga berkeadaban. Salam Cangkruan, salam kebangsaan. Selanjutnya adalah sesi pemberian cenderamata sekaligus foto bersama.